Kelompok 5 menegaskan bahwa ya dalam studi MSP sistem pasif yang paling banyak digunakan gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mungkin punya pendapat yang lain. Ini Luciana yang selanjutnya, Luciana. Nanti disusul Jessica. Yuk silakan Luciana. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Luciana Kavido dari kelompok 5. Sistem yang paling banyak digunakan untuk studi MSP adalah sistem pasif, yaitu sensor yang menangkap pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik dari objek. Lalu jenis sensor yang sering banget digunakan dalam perikanan kelautan adalah multispectral scanner. Dia termasuk ke dalam sistem pasif. Multispectral scanner ini secara langsung dapat diterapkan untuk pemetaan penutupan lahan, vegetasi, dan lainnya. Sensor multispektral ini juga sangat peka terhadap objek yang dapat mengukur 3,28 meter. Kepekaan ini didapat karena satelit IKONOS yang memiliki teleskop optis khusus. Jadi sensor pasif ini sangat peka terhadap objek yang ditelitinya dibandingkan dengan sensor aktif. Jadi sensor pasif ini sering banget digunakan dalam bidang MSP. Terima kasih Bapak. Oke, berarti Luciana mendukung pernyataan dari dia tadi ya, karena satu kelompok ya ini. Iya Bapak. Oke, selanjutnya ada Jessica Yolanda. Silakan Jessica. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya pasti udah dijawab semuanya oleh si Dia sama si Lucy. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit. Saya setuju sama Lucy sama si Dia. Kita di dalam MSP ini menggunakan paling sering menggunakan itu pada sistem sensor pasif, yaitu sistem dengan menggunakan sinar matahari atau secara alami. Nah, kenapa kan kita alasannya paling sering pakai sistem pasif? Itu pertanyaan kedua ya, karena kita misalnya kalau kita sering ke mangrove itu misalnya, kalau mangrove itu nggak mungkin kita dilakukan pada malam hari mungkin, jadi lebih seringnya ke siang hari karena karena menggunakan sensor seperti sensornya itu kan kamera atau biasa atau sensor multi spectral scanner itu biasanya dilakukan pada siang hari karena rona cahaya itu yang lebih banyak lebih banyak spektrumnya, jadi nggak gelap gitu, jadi dapat mudah diidentifikasikan gitu Pak. Kalau malam karena juga nggak mungkin kayak dalam sistem MSP ini tidak terlalu sering pada malam hari, jadi lebih sering di siang hari, makanya menggunakan sistem pasif itu Pak. Oke, Jessica kelompok berapa? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Oke, alasannya masuk akal aja. Kenapa ya? Anak MSP nggak keluyuran malam hari ya kan? Nggak keluyuran ke malam hari. Ini ada 5 kelompok ya di kelas ini. Semua kelompok memberikan pendapatnya. Selepas Jessica ini ada Eko. Silakan Eko. On cam dulu dan sebut. Loh, nggak jadi Eko. Udah Pak. Halo, ada suara saya? Oh, on cam-nya belum. Iya Pak, laptopnya agak bermasalah, kalau on cam butuh waktu Pak. Oke, Eko dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Oh, silakan pendapatnya. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat dia, Lucy sama Jessica tadi ya. Kalau dibilang mana yang lebih sering digunakan untuk penginderaan jauh ya pasif. Tapi saya juga berpendapat kalau sebenarnya yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan yang pasif tapi yang aktif gitu. Karena Indonesia juga kan kita kan negara tropis ya, yang 2 musim. Kalau kita hanya mengandalkan musim kemarau saja, berarti kita hanya kan kalau pasif dia mengandalkan sinar cahaya matahari ya kan, biar nggak tertutupi objeknya dapat digunakan dengan tepat ya. Lebih maksimal kalau dia musim dibandingkan dengan musim penghujan yang daerah-daerahnya juga tertutupi awan. Tapi kalau
sistem aktif kita bisa menggunakan kapan saja, waktu musim kemarau, musim penghujan juga bisa kita gunakan. Sehingga saya kalau lebih ditanya lebih pentingan mana, memang saya dibilang lebih ke aktif ya, nggak yang pasif, jadi lebih fleksibel kapan saja bisa digunakan. Tapi kekurangan pasif aktif ini juga dia membutuhkan energi yang besar untuk menerangi objek tertentu gitu. Kalau saya dibilang memang pasif lebih banyak digunakan saat ini, tapi kalau untuk yang fleksibel lebih mana, yang lebih menguntungkan yang mana, saya lebih memilih aktif. Oke. Terima kasih Eko. Ada lagi yang tadi raise hand itu Syahla. Silakan Syahla. Apakah sependapat dengan Eko atau sependapat dengan dia atau punya pendapat sendiri? Silakan Syahla. Baik, kalau menurut hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1, kami setuju dengan pendapat yang mengatakan di bidang MSP itu lebih sering menggunakan sensor yang pasif. Mungkin saya cuma akan menambahkan sedikit alasannya aja. Jadi alasan yang kami temukan itu karena jadi di konteks penginderaan jauh pasif itu, gelombang elektromagnetik yang dapat menembus ke dalam perairan itu hanya gelombang yang mempunyai panjang yang relatif kecil. Jadi gelombang tersebut disebut spektrum gelombang cahaya tampak atau visible dengan panjang gelombang 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Nah, hal tersebut dikarenakan saat menembus air laut itu, air laut ada kolom air itu ada hambatan atau atenuasi yang dia itu akan semakin besar jika panjang gelombang juga akan semakin besar. Jadi hanya sensor pasif yang dapat menembus hambatan-hambatan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi? Ini kebanyakan menjawab pasif. Kalau Eko tadi ya ada unsur aktifnya ya, artinya dia sebenarnya aktif juga bisa digunakan gitu, meskipun mungkin perlu diperjelas lagi untuk aplikasi yang apa saja yang bisa memakai sensor yang aktif. Ada yang lain ingin berpendapat sebelum dibungkus dan pindah ke topik berikutnya? Ini ada kelompok yang belum bersuara sama sekali. Ini ada yang sudah bersuara, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 5. Oh, ada yang raise hand lagi. Oh, dia silakan. Ada tambahan atau ada mungkin penjelasan lebih detail lagi? Silakan. Iya Pak, saya mau izin menanggapi dari Eko tadi. Sebenarnya yang dibilang Eko tuh benar juga, karena ada beberapa kasus atau case yang bisa menggunakan digabungkan gitu sistem aktif dan pasifnya. Mungkin saya share screen lagi. Tadi saya sempat menemukan jurnal gitu. Wah, semakin menarik saja. Ini nanti kelompok 3 juga harus ada wakilnya yang berbicara ya. Ini mungkin ya Pak ya, udah terlihat atau belum? Sudah. Nah, iya. Yang lain gimana? Sudah lihat atau belum? Sudah. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman dari penggunaan sistem aktif gitu, sistem aktif untuk mendeteksi tumpahan minyak di perairan gitu. Karena kan tumpahan minyak itu dia pasti turun terus nanti juga bakal nggak kelihatan gitu nih. Jadi kita bisa menggunakan oil spill detection dengan metode adaptive threshold gitu. Jadi ini contoh datanya sih, teman-teman bisa ngelihat. Kalau mau nanti bisa dikirimin jurnalnya untuk gimana sih caranya nyarinya gitu. Dari saya itu sih. Jadi pendapatnya Eko itu juga benar gitu. Oke, terima kasih dia tambahannya. Ada yang raise hand lagi, Anita. Silakan Anita. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan Eko tadi, kelompok 3 juga udah berdiskusi bahwa kita setuju sensor yang biasanya digunakan untuk MSP itu adalah sensor aktif. Untuk alasannya, saya menemukan salah satu referensi
yang berisikan informasi tentang potensi sumber daya wilayah pesisir dan lautan dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah penggunaan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG. Informasi mengenai objek yang terdapat pada suatu lokasi di permukaan bumi diambil dengan menggunakan sensor satelit. Kemudian, sesuai dengan tujuan kegiatan yang akan dilakukan, informasi mengenai objek tersebut diolah, dianalisa, diinterpretasikan, dan disajikan dalam bentuk informasi spasial dan peta tematik tata ruang dengan menggunakan SIG. Seperti itu, Pak. Jadi, sensor yang biasanya digunakan atau dapat diimplementasikan dalam bidang MSP adalah sensor aktif, karena menurut kami kelompok 3 sensor aktif itu lebih akurat, begitu Pak. Oke, pendapatnya Anita tadi sensor aktif jauh lebih akurat gitu ya. Sementara itu ada yang raise hand, ada siapa namanya? Rona Ivana. Silakan Rona Ivana. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya Rona Ivana dari kelompok 3 akan menambahkan pernyataan dari Anita dari kelompok 3 itu kita setuju dengan sensor aktif karena pada objek SIG itu kan objek yang banyak memantulkan cahaya akan terlihat lebih gelap, sedangkan objek yang banyak menyerap cahaya akan terlihat lebih cerah. Jadi kalau menurut kelompok kami, itu sensor aktif itu lebih membantu untuk kegiatan memperoleh informasi untuk penelitian itu, seperti itu Pak. Oke, berarti ini kedudukannya yang mempunyai pendapat bahwa sensor aktif yang lebih banyak itu ada kelompok 3, kelompok 4. Kelompok yang lainnya ada kelompok 5, kelompok 2, kelompok 1 tadi mengatakan pasif yang paling banyak digunakan. Anggap saja ini kedudukan masih seimbang. Barangkali masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya sebelum kita bungkus dan lanjut ke topik diskusi berikutnya. Ayo, masih ada waktu menggali-gali informasi. Ini kan kuliahnya online ya, kalian bisa nyari source di situ online langsung. Kira-kira jawaban mana yang paling tepat untuk dua hal yang saya lontarkan tadi? Dipersilahkan. Ini tadi yang komentar yang dari cowok-cowok cuma Eko saja ya, yang lainnya cewek-cewek ini. Kelas ini banyak cewek atau banyak cowok ya? Silakan kalau masih ada yang punya pendapat. Atau kita bungkus. Bungkus Pak, biar nggak dingin. Oke, bungkus supaya tidak dingin katanya. Baiklah. Saya share screen dulu. Apakah kelihatan di kalian? Terlihat Pak. Silakan Pak. Saya agak kecilkan. Nah, ini dia. Sebenarnya sistem aktif atau pasif yang paling banyak digunakan di MSP itu bisa kita jawab secara logis berdasarkan dengan apa yang dipelajari di MSP itu. Objek apa yang sering dipelajari di MSP? Menurut kalian apa saja? Objek yang sering dipelajari, yang menjadi pusat perhatian, misalnya. Yang pertama adalah Mangrove mungkin Pak. Air. Air. Nomor 1 yang dipelajari kan namanya manajemen sumber daya perairan. Unsur yang pertama adalah air yang dipelajari. Nah, silakan perhatikan grafik yang ada di situ ya, yang layar kalian semuanya. Ini adalah reflektan dari 3 objek yang berbeda. Yang pertama adalah tanah terbuka kering, ya kan? Yang kedua adalah vegetasi, berarti kanopi daunnya, daun, kanopi dan seterusnya. Rerumputan juga masuk ke sini, vegetasi. Kemudian air. Perhatikan yang air dulu.
Yang mana ketika pada panjang gelombang 0,4 sampai 0,8 ya seperti ini saja pantulannya. Jadi kalau punya sensor yang peka terhadap panjang gelombang 0,4 sampai 0,8 saja, ini airnya nanti akan kelihatan, ya kan? Kalau nanti sensornya peka terhadap panjang gelombang inframerah di 0,8 lebih gitu ya, untuk mengindra air ya nggak bisa. Air akan tampak gelap di situ karena serapan. Jadi kalau panjang gelombang dari sinar matahari kan sumber energi yang memancarkan energi yang berupa gelombang elektromagnetik kan. Panjang gelombangnya ya dari yang pendek sampai yang panjang. Nah, kalau yang kebetulan panjang gelombangnya inframerah kena air gitu kan, maka air akan menyerapnya. Jadi ketika kalian punya sensor yang peka terhadap inframerah di atasnya air itu, maka hampir tidak ada pantulannya yang dari air. Jadi nanti hasil perekamannya dari sensor inframerah tadi, airnya tampak hitam kalau melihat dari kurvanya ini, ya kan? Di paling pas untuk mengindra air, ya menggunakan saluran yang visible ini, yang mana terdapat di dalam sistem sensor yang pasif. Ingat tadi sensor yang aktif pakai panjang gelombang berapa tadi? Di yang ini, kalau kalian perhatikan slide saya yang ini. Nah ini, microwave itu yang dipakai dalam sensor aktif. 10⁵ mikrometer. Jadi, sudah di atasnya yang ini tadi, di atasnya yang visible ini tadi. Artinya kalau pakai microwave kita mengindra air nanti hasilnya ya tampaknya di citranya nanti adalah gelap. Nah, kalau airnya tadi ada tumpahan minyak, tadi sudah ditunjukkan artikel ya oleh dia tadi. Kalau pakai sensor yang microwave tadi, sensor yang aktif tadi, kita bisa membedakan. Oh, ini airnya kena tumpahan minyak dengan air yang tidak ketumpahan minyak. Kalau tidak ada tumpahan minyak, otomatis kan gelap ya. Nah, yang ada tumpahan minyak, jadi tidak gelap lagi. Ingat, sifat air ketemu dengan minyak. Nggak bisa bersatu, Pak, kayak itu. Nah, tidak bisa bersatu. Perbedaan inilah yang digunakan dalam penginderaan jauh. Reaksinya atau respon dari objek tersebut terhadap suatu panjang gelombang itu yang menjadikan kita bisa mengenali objeknya. Oh, ini airnya kena tumpahan minyak, ini enggak